Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bibarakati wa karamati jamal aulia ila wa syaitan rahman wa rahim. Bibarakati fadilati sayyidina Muhammad Rasulullah SAW wa jami'al masyayikhina. Bibarakati huruf hijaiyah. Bibarakati wa karamati nur wasyir huruf hijaiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Kajian kita bab tentang kelanjutan daripada huruf jim. Huruf jim yang berkait dengan makna takholi atau pembersihan jiwa, sehingga makna daripada takholi ataupun pembersihan jiwa di dalam perjalanan ilmu torekot atau ilmu tasawuf, memahami huruf jim bisa menjadi suatu bentuk wakil daripada perjalanan pembersihan diri, pembersihan jiwa. Sehingga ketika kita memahami perjalanan spiritual, orang-orang yang memahami makna dari huruf jim, di sini kita dipahamkan tentang keadaan bagaimana jebakan-jebakan hawa nafsu ketika kita memahami atau memakrifati makna daripada huruf jim. Sehingga banyak orang terjebak oleh nafsu amaroh, nafsu ananiyah, nafsu alwamah, nafsu sabuiyah, nafsu supiyah. Banyak terjebak oleh makom huruf jim, ha, kho. Kalau kita melihat dari gambaran bagaimana huruf jim dikuasai oleh sifat nafsu ananiyah, egoisme, ketika kita tidak memahami bahwasanya banyak jebakan-jebakan di makom huruf jim, maka kita tidak akan pernah tahu bahwasanya ketika kita terjebak oleh makom ananiyah, makom egoisme, sehingga kita menjadi orang yang bersifat arogan, sehingga menjadi orang yang jumawa. Aku paling hebat, paling mengerti, paling segala-galanya. Ini keluar dari yang namanya nafsu ananiyah, nafsu egoisme. Ini awal ujian bagi seorang manusia, diuji sifat egoisnya oleh Allah. Maka kalau kita tidak memahami makom awal dari insan, dijadikan sifat ananiyah, sifat egoisme, selamanya kita akan terjebak oleh perasaan paling, sifat pengakuan. Sifat pengakuan ini menjadi awal daripada keadaan-keadaan orang terjebak oleh hawa nafsu di makom nafsu ananiyah. Makanya kalau kita lihat titik di huruf jim itu menunjukkan titik diri, titik nafsu, titik ananiyah. Inilah awal simbol hadirnya diri pada seorang manusia. Aku hebat, aku kaya, aku sakti, aku pandai, aku bisa segalanya. Nah, keakuan ini ketika tidak sinergi dengan kemampuan dari Allah, jadinya orang banyak takabur, sehingga tidak mengakui kemampuan orang lain. Ananiyah beradu dengan ananiyah,
Sehingga ketika adu aku, siapa yang paling hebat, dia yang paling menang. Jadilah Jajah, Jaduk, Jumawa pada puncaknya menjadi orang jahil, puncaknya jadi orang yang jahat. Karena keluar dari sifat merasa paling, itulah dari keakuan yang sangat kuat. Hal ini kita lihat bagaimana kisah orang-orang terdahulu kejebak oleh makom pengakuan, sehingga dia merasa paling hebat. Ketika seorang Nabiullah Musa datang memberi petunjuk hidayah dari Allah untuk Fir'aun, tapi Fir'aun merasa dirinya paling hebat. Aku raja, aku paling hebat. Tidak mau dikalahkan, digeser kekuasaannya oleh anak angkatnya sendiri yang disebut Musa. Padahal Musa itu adalah anak angkat. Tapi karena rasa pengakuan Fir'aun menjadi seorang raja yang hebat, tidak mau digeser, akhirnya semua anak bayi dibunuh. Ternyata Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah, dilarutkan ke sungai Nil, akhirnya diambil anak angkat oleh istri Fir'aun. Justru anak angkatnya menjadi musuh bagi dirinya untuk menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Dia tidak tahu, sehingga ketika dirinya paling berkuasa, takut kehilangan kekuasaannya karena keakuannya ingin menguasai, sehingga semua bayi-bayi mungil laki-laki dibunuh agar jangan sampai menjadi musuh yang akan membunuh dirinya. Ini keluar dari pengakuan yang sangat kuat. Jadi kita itu harus hati-hati ketika di dalam diri kita ada rumongso ngaku. Aku paling pinter, aku paling hebat, aku paling sugih, aku paling ganteng, aku paling cantik, aku paling brilian. Ketika keakuan itu nanti diuji oleh Allah, dijatuhkan ke martabat yang rendah, akhirnya untuk menyadarkan kamu jangan merasa paling. Itu ananiyah. Kalau ananiyah tidak dikuatkan dengan kemampuan, ini yang akhirnya menjadi makom rendah diri, ya kan? Ada makom tinggi hati, ada makom rendah hati. Ada makom yang tinggi diri, ada makom rendah diri. Akhirnya kalau makom yang rendah diri, jadinya orang pede. Karena apa? Dia merasa nggak punya kemampuan. Tetapi kalau orang merasa kemampuan, jadinya pede, akhirnya menjadi jiwa yang kuat. Tapi kalau terlalu kepedean, terlalu kuat sampai menjatuhkan orang lain, jadinya juga tidak baik. Jadilah egois. Egois ini nafsu. Walaupun dia membawa suatu kebenaran atau ilmu, tapi kalau membawa ilmunya dengan cara egois, jadinya juga bersifat anarkis. Anarkis walaupun tidak pakai kegiatan fisik, tapi juga anarkis secara mental. Memberi pressure tekanan mental kepada orang-orang yang tidak sepaham. Ini juga anarkis. Kamu salah, kamu bid'ah, kamu sesat. Nah, itu juga termasuk keluar dari ananiyah, merasa diri paling berilmu, merasa diri paling membawa satu kebenaran. Jadilah tidak bisa melihat kebenaran orang lain, jadilah kembali juga kepada sifat egois. Nah, itu. Ini bahaya. Sehingga kita tidak bisa orang membawa ilmu yang bersifat bijak. Orang yang membawa ilmu harus bersifat bijaksana, juga bersifat adil. Di dalam majelis pengadilan, seorang yang hakim, dia tidak bisa langsung menghukumi, kamu salah, tidak bisa. Ada yang namanya hukum praduga tak bersalah. Loh, salahnya di mana? Dikaji dengan ilmu dugaan bersalah. Lah kalau orang membawa ilmu, tidak membawa sifat hakiman, sifat adilan, yaitu jadinya belum uji kelayakan, tiba-tiba kamu salah, kamu sesat. Itu nggak boleh. Sehingga ilmunya tidak mewakili dia membawa sifat adil wal hakim. Ini tantangan besar bagi orang ulama, orang berilmu. Dia tidak bisa membawa ilmu, tidak sependapat dengan ilmunya, dikatakan kamu salah, kamu sesat. Tidak boleh. Kita lihat dulu kajiannya.
Di sisi mana? Inilah sifat arogansi ketika orang-orang merasa dirinya paling hebat, akhirnya berusaha menjatuhkan lawan main. Kalau sudah menjatuhkan, ego lagi, nafsu, kembali kepada harga diri. Ada diri, akhirnya ada harganya, ya kan? Ada tinggi diri, ada rendah diri, akhirnya nggak mau harga dirinya dijatuhkan. Loh, kalau memang secara natural tidak ada orang sifatnya menjatuhkan diri, sing enek ngelenggono. Oh iya pancen aku sing salah. Oh pancen aku yo ngerti. Pancen aku gong paham. Sehingga ketika dia itu tidak mau apalagi membuka diri ya. Membuka diri aja belum kok minta dihargai diri. Jadi berkait dengan diri itu banyak sangkut pautnya. Harga diri, rendah diri, membuka diri. Ini makom huruf jim ini bersangkut paut dengan permasalahan diri. Tapi jangan sampai kita termasuk ke lupa diri. Lupa wis sembarang kali lupa diri. Kayak Fir'aun. Dia lupa diri. Seakan paling hebat. Ya sepanjang Nabi Musa, dia lupa diri dengan kelebihannya. Ditegur sama Allah dengan Nabi Khidir. Apa ada orang lebih pintar dari aku ya Allah dari hambamu? Oh ada. Dia adalah orang diberi ilmu dari sisiku. Ilmu laduni. Siapa? Dia hambaku, temui dia di tengah segoro. Kaya ngono goleki angile wong sing kelasé khusus, kaya Nabi Khidir. Bosok ketemu. Oh, ternyata ilmunya adalah ilmu perkara rohani, ilmu hak, ilmu hakiki. Ya Nabi Musa ilmunya ilmu hukum-hukum. Nah, ini kan yang menjadikan perbedaan ilmu itu harus sinergi, berdampingan, beriringan. Enggak remoso paling bener. Akhirnya Musa ditegur sama Allah dengan diturunkan Nabi Khidir. Ternyata Nabi Khidir diberi ilmu dari sisi Allah langsung. Bahkan ilmunya gak tanggung-tanggung. Ada bayi dibunuh, ada tembok rubuh didirikan, ada perahu dilubangi. Itu jelas jalan menyalahi syariat. Ada bayi hidup dipateni, ada tembok rubuh kok malah dibangun, ada perahu buat berlayar kok malah ditenggelamkan. Loh, seandainya Musa itu bisa protes, loh, kami itu tersesat itu. Khidir, kami itu zalim. Masa aku mau berguru pada orang zalim? Bagaimana jawabannya? Itu jelas-jelas secara hukum zalim. Perahu dirusak, zalim. Orang bangun pagar sudah rusak dibangun. Orang bodoh, sia-sia, zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah zalim. Nah, itu pembangun tidak pada tempatnya, zalim. Bayi yang belum lahir, belum tahu nasibnya, sukses mendak kok dibunuh, zalim enggak? Zalim. Belum tahu kenyataan kok dibunuh. Seharusnya Nabi Musa mengatakan, guruku, Nabi Khidir, kamu itu zalim. Berarti aku enggak pantas berguru kepada orang zalim. Sudah selesai. Tapi Allah malah melebihkan Nabi Khidir karena dia diberi ilmu di sisi Allah. Makanya kita tidak boleh mengatakan kamu sesat loh. Apalagi orang yang mempelajari ilmu hakikat, ilmu sir, ilmu tersirat, belum tahu isinya sudah mengatakan sesat. Hati-hati jangan sampai seperti kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Wong orang itu loh gak berbuat zalim. Benar gak? Orang itu benar-benar tidak berbuat zalim. Dia hanya mencari ilmu untuk penguatan keimanan. Dia menggali keilmuan untuk menguatkan hakul yakin. Sama-sama mencari ilmu untuk penguatan keyakinan. Loh, beda ilmu kok orang lain dikatakan zalim, sesat. Itu berarti lebih parah daripada kisah Nabi Musa. Nah kalau orang itu dibunuh, ya maklum, ketok zalime kan. Bayi gak nyampe-apa dipateni, memang ketok zalime, protes boleh. Lah apa kita mengajarkan membunuh anak? Tidak kan? Apa kita mengajak orang untuk merusak perahu? Tidak. Itu aja bukan
suatu kedoliman. Bukan dolim kok malah disesatkan, didolim-dolimkan. Itu namanya logikanya enggak masuk akal. Dikuasai perasaan, merasa paling benar, takut salah. Seharusnya disejajarkan dengan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kecuali kita benar-benar dolim, orang mengatakan kamu sesat, kamu salah. Itu aja masih dikoreksi. Asal praduga tak bersalah. Makanya orang berilmu harus bisa menjadi seorang hakim, harus bisa menjadi seorang bijak, harus bisa menjadi adil. Jangan syukur tok kamu salah, dok kamu sesat, dok kamu bid'ah, dok kamu neraka. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang rumangsa jumawa dengan keilmuannya. Egois. Nah, ini salah satu sifat jumawa dari huruf jin. Belum lagi kalau masuk ke nafsu yang angkara murka, amaroh. Amaroh lebih parah lagi. Jajah jaduk jumawa. Cari ilmu kejadukan, ujung-ujungnya buat narjet orang. Nah itu amarah semua. Hanya orang-orang kejebak di makom huruf jim. Ego diri direndahkan, tarung. Ego diri direndahkan, tawuran. Ego diri direndahkan, main fitnah. Ego diri direndahkan, main santet. Ego diri direndahkan, main intimidasi. Oh, ini semua dari sifat amarah. Juga bahaya. Makanya kembali kepada ego. Ketika dia dilebihkan tanpa dijatuhkan, jadinya sifat takabur, sombong, tidak mau dijatuhkan. Nah, ini yang harus kita waspadai, martabat-martabat nafsu di makom huruf jim. Nah, kalau kita nggak paham bahwasanya kita itu ditajali oleh Allah sifat-sifat ketakaburan, ditajali oleh Allah kita itu sifat ketidaksabaran, amarah. Perbandingan daripada sabar adalah amarah. Perbandingan dari belas kasih adalah penyiksa. Perbandingan dari sifat Rahman Rahim adalah raja tega. Kita diberi semua ini sifat-sifat ketuhanan. Tapi apakah Allah juga menunjukkan sifat amarahnya? Kalau tidak, kebangetan. Kayak kaum Lut dilempari dengan batu, ini kebangetan. Kaum, kalau satu orang tidak masalah, satu nggak bikin menyebar menjadi suatu kaum yang berbuat anarkis atau kedoliman. Satu kok nggak masalah, ya ada pengaruh. Nah, tapi kalau sudah jadi satu kawasan, perkumpulan orang-orang dolim, jadilah yang namanya azab. Ya kalau kumpulan dibombardir, dibasmi habis-habisnya, itu namanya azab. Tapi kalau satu orang masih diingatkan, itu tanda kasih sayang Allah. Tapi kalau sudah menjadi satu kumpulan, menjadi makar, nah ini hak Allah untuk mengazab kaum Lut, kaum Sodom, dan sebagainya. Tapi kalau orang per orang, nah, lain lagi, diingatkan dengan hidayah. Nggak bisa. Kalau sudah menjadi suatu perseteruan, kayak Fir'aun dengan Nabi Musa, Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun, pertempuran dan sebagainya, ya sudah. Allah menurunkan azab, tidak bisa ditolerir lagi. Kenyataannya apa ya? Allah akan menenggelamkan Fir'aun? Kan tidak. Gara-gara nih nguber Nabi Musa. Terus salahnya apa kok nguber aku? Ya seharusnya Fir'aun cerdas. Ya karena nggak mau dikalahkan sama yang namanya Musa. Seharusnya kalau dia mau tahu sini, loh, ini segoro kok tak lewati, bilang nutup, bahaya aku mati. Seharusnya dia sadar, egonya nalarnya dipakai. Kok laur nguber sampai mlebu tengah segoro, ya kan? Perkara mlebu kandang macan, nguber anak macan mlebu ning jero kandang macan, mati. Bener gak? Lah sing duber anak macan ya. Jadi misal diibaratkan Musa itu anak macan, balik ning nggone kandang macan ning boke, pelindungan Gusti Allah. Padha karo mlebu ning kandang macan, kedap mlebu kandang macan dipangan. Lah Firaun nguber Musa, anak macan misalnya, mlebu ning segoro dipangan karo segoro, telep. Ya. Lek seandainya
si Fir'aun punya pemikiran logis, gak mungkin dia kesusu-susu, ya kan? Gak egois, ngertinya dia akhirnya malah, wah hati-hati tenan ini. Nah, itu krono ego. Jadi huruf jim harus kita waspadai. Makom ego itu harus hati-hati. Penyakitnya tidak mau direndahkan. Akhirnya rumangsa direndahno, emosi nih mencak. Aku direndahni. Jenenge takabur. Tapi ada lagi. Takabur ala mutakabirin adalah sedekah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Kok bisa begitu? Sombong ini kalau sudah menyatu dengan sifatullah, tujuannya untuk menyadarkan orang yang sombong agar tidak berlarut-larut kepada ketakaburannya. Seperti halnya takabur dan mutakabirin Nabi Khidir kalau Nabi Musa. Ya sebenarnya kan bukan niat sombong, tapi bahasanya adu ilmu, gak ada niat sombong, memaparkan, menjatuhkan secara ilmu, bukan menjatuhkan secara omongan. Jadi bahasa takabur ala mutakabirin itu beradu sesuai dengan level. Kalau orang adu ilmu, saya menaikin ilmu ini, dibahas ini ilmu, itu namanya sebenarnya tidak sombong, tapi menyampaikan sesuatu yang benar dan hak. Karena apa? Kalau ilmu tidak beradu, tidak ada yang tahu siapa yang masih salah, siapa yang masih benar. Tidak ada perimbangan, itu sebenarnya tidak takabur. Misalkan orang kaya, ketemu di atas yang lebih kaya, tapi yang lebih kaya dia tidak menunjukkan kekayaannya. Itu sebenarnya ya tidak sombong, tapi menunjukkan kekuasaannya Allah. Jadi yang ditakaburi itu supaya sadar. Itu namanya takabur ala mutakabirin. Adalah sedekah. Nyombongi wong sing sombongi sedekah, tapi sing nyombongi wong ahli tauhid. Nah. Oleh orang ngerti tauhid padha nyombongi akhirnya perang sombong. Dadi ne adu kesombongan. Nah adu kesombongan padha ora ngerti agama, padha gak ngerti tauhid, dadine malah padu, joran, sikut kutan, gep-gepan, ya. Tapi lek sing siji sing nyombongi wong tauhid, tujuane ngulang sing ning ngisor, sing sombong kuwi mari. Aja sombong di atas langit masih ada langit dalam segala hal, baik ilmu, harta, benda, kepintaran, kesaktian, kejayaan dan semuanya, ingatlah di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugihmu cik sugih Gusti Allah. Lah wis mati orang nggawa apa-apa. Wong turu ae lali donyane. Wong turu, wong tidur. Begitu tidur lali donyane. Sembarang kali lali. Iki tanda lek Gusti Allah wis manjing. Tak aku kabeh. Milikku semua. Wong turu wis gak ndek apa-apa. Dijawel kabeh nek Gusti Allah. Mbok tangi dibalik nenek. Urusanmu pikiran kaya tanggung jawabmu bondomu urusono nek. Jadi ada pengen ngomong harga diri yang mana? Dirimu diri sing ndi nek dipikir-pikir. Ora ndek apa-apa, enggak punya apa-apa. Makanya kita iku gak oleh sombong, gak harus padha-padha. Kudu ngerteni. Rahasia hati itu hanya Allah. Maka dikatakan qalbun mu'min baitullah. Yang menjadikan titik perhatian Allah itu adalah hati mukmin. Lah orang ngerti hatine mukmin kalau wis salah, wis sesat, wis dolim. Tapi itu kaya Nabi Musa ngelok nek Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir makome luwih dhuwur. Dadi pilihane Gusti Allah ing dalem perkara ilmu laduni. Jadi gak hati-hati. Kurang hati-hati ngadepi wong sing gak ero. Jadi kan gak iso. Sepadha-padha aja nyawang blegere, aja nyawang ilmune. Apa efeknya? Sumbangsihnya apa? Semuanya harus kembali kepada asas manfaat. Wong alimo lek gane manfaatnya ya percuma. Manfaatnya pilih-pilih ya panggap percuma. Jadi kalau bahasa kemanfaatan sumrambah, orang pilih-pilih wong, itu baru manfaat. Karena apa? Kulu walau kalamuron, sampaikan kebenaran walaupun itu pedih. Sampaikan kebenaran, al-haq. Baliguni walau ayat, al-haq sampaikan. Nah, itu. Jadi gak iso ada RP ngomong membahas perkara kebenaran, pilih-pilih wong. Gak iso.
Kowe gurung wayahe ngaji ilmu iki urung iso. Wayahe gak wayahe. Waalaikumsalam. Wayahe gak wayahe nampa ilmu gak wayahe urusane Gusti Allah. Seorang pembawa berita acara, dia tidak akan mungkin pilih-pilih berita acara, ya enggak? Oh, berita acara pembunuhan jangan diekspos, nanti kasihan anak-anak kecil. Kalau tahu berita acara pembunuhan bisa menjadi terkontaminasi sifat anarkis, tidak bisa. Justru dengan melihat berita acara pembunuhan anak kecil akhirnya malah hati-hati jangan sampai terbawa pengaruh sifat buruk membunuh. Nah, oh berita masalah politis presiden, oh jangan disiarkan. Ini yang nonton anak-anak kecil. Nanti dia terkontaminasi oleh politik sehingga dia malah berpikir secara politik. Tidak gitu. Konsumsi publik itu juga berkait dengan kemampuan nalar. Ojo membatasi kemampuan orang, ya enggak? Ini kalau membatasi kemampuan orang itu jenis menilai sesuatu belum tahu hasilnya. Belum tentu anak-anak muda yang kayak gini itu hadir, dia lebih cerdas pemikirannya. Ya enggak? Kita enggak bisa membatasi kemampuan orang. Mungkin gak wayahe dikeo ngene. Enggak gitu. Tergantung bagaimana cara menelaah. Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memahamkan. Lalu cara pemahaman secara fleksibel, natural, ya cepat masuk. Banyak teman-teman kita kan yang masih muda-muda, paham kan? Paham. Yang dari kalangan orang awam ya paham. Bahkan yang dari tua masih paham. Karena paham saka Gusti Allah. Nah, kita nggak bisa mendegriskan mensekat-sekat makom, nggak bisa. Ya, Sayyidina Ali dia kecil cedek karo Kanjeng Nabi, gak pantes wis cedek karo Kanjeng Nabi dia cilik. Kudune dolanan. Lu malah justru temennya Kanjeng Nabi terus Sayyidina Ali, malah sekarang babul ilmu. Loh, bagi orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, wih, Ali, wih cilik rasa melu-melu Kanjeng Nabi, wih dolanan kono, aja melu-melu berjuang, ngono mesti. Abad berjuang agama Islam di Kanjeng Nabi. Wih cilik rong wayahe berjuang, wih cek wayahe dolanan, rasa melu-melu Kanjeng Nabi. Abot sanggane. Jadi mungkin kalau pemikiran Sayyidina Abu Bakar, aku wis sing tuwek sing ngewahi Kanjeng Nabi, kan enggak gitu. Dudu kelasmu melu perjuangan dengan Nabi Muhammad. Loh, malah Sayyidina Ali dari babul ilmu. Jadi nggak bisa kita menilai orang sedangkan kita nggak tahu. Itu adalah hak Allah untuk memberi input. Makanya kita nggak bisa menilai seseorang, kapasitas seseorang kalau kita nggak tahu. Lebih baik diam, kusnudon billah. Itu hak Allah terhadap hambanya. Siapa yang mau diangkat, siapa yang mau dipindahkan. Tu'til mulka man tasya wa ta'izu man tasya. Allah akan memberi kerajaan siapa yang dikehendaki. Akan memberi keperkasaan kepada siapa yang dikehendaki. Ora pilih-pilih. Nek sing pilih-pilih kan menungso mengklasifikasikan. Kowe gak guru wayahe, iki kelasmu ngene. Lho ndak. Kalau perkara hak, perkara iman, semua kelas. Karena itu adalah masing-masing sudah balik. Makanya huruf jim ini sebenarnya juga makom balik. Huruf jim itu makom balik. Kenapa? Ketika orang sudah jim awal kehidupan, masuk ke makom balik, dia tahu ego diri, tahu benar atau salah, hukum diterapkan. Terutama tentang hukum tentang mengenal ketuhanan. Nah, arep mengenal ketuhanan ngenteni tuwek, balike lho kapan? Balike wis umur 17 tahun kok ngenteni ngaji ilmu tauhid ilmu iman ngenteni umur 40. Ngenteni umur 50. Bahasane belajar ilmu tuwek ngenteni umur 40 munggah le. Aja kesusu belajar ilmu tuwek kok gak pot gari gendeng. Lah sing gari gendeng iki ya sapa? Lek gurune lek salah ya mesti gari gendeng. Lek gurune tanggung jawab ngarani jalan sing lurus, gak yak-yakan ya apa enggak slamet. Senajan numpak jalan tol lek biayaan ya ora slamet. Kabeh tergantung carane piye. Ada lah. Penak nek salah cara ya cilaka. Barang bahaya lek temen lagune ya malah bener.
Jalan tol, jalan kecepatan tinggi, santai, tertib, aturan, ya teko nggon slamet. Ya senajan kali-kaliku lewat jalan jero, suwe ra teko nggon, golek butuh slamet ya ora teko-teko. Ngenteni surup baru teko. Akhirnya salah strategi. Salah strategi. Pangga menang sing cerdas, menang sing pinter. Jadi ora cilik ati. Selama ilmu dikupas dengan detail, pemikiran yang jelas, bertanggung jawab secara bersama-sama, dikaji secara bersama-sama. Apa ada pemaksaan? Ya. Ada nggak pemaksaan? Logika kan? Ilmu dijawab oleh logika. Logika membenarkan dengan hak. Tidak ada intervensi, tidak ada pemaksaan, tidak ada doktrin. Kita membuka pemikiran selebar-lebarnya, membuka kesadaran hati sedalam-dalamnya, ilmunya menjadi ilmu yang saling membenarkan dan menguatkan, sehingga perkumpulan pemikiran bersama. Nah, ini yang penting. Itu akhirnya nggak ada ego, nggak ada kan? Nggak ada ego diri toh? Ada. Karena apa? Kita membuka secara bersamaan. Karena enak. Lain kalau doktrin harus dipaksakan, ya kuat lega. Jadi kita kan diajak untuk berpikir cerdas, Mina. Tapi kalau doktrin, gak ngerti dipaksa, ya itu bahaya. Ya gak ngerti kapasitasnya sing didoktrin, stres. Kebanyakan orang stres karena apa? Terdoktrin. Dihantui ketakutan yang gak ada habisnya, akhirnya nafsunya goyah. Krono dirinya tertekan. Diri itu bisa tertekan karena apa? Dia nggak berani berbuat, menyampaikan kemampuan diri. Diri saya tertekan, diriku tertekan, diriku nggak bebas. Kenapa? Tidak berani menyampaikan suatu pendapat. Ini kembali lagi ke ego diri. Sehingga orang yang balik itu ditantang ego dirinya untuk berpikir, piye bener apa salah, bener apa salah. Orang dicekoki, kudu. Harus. Itu jenis doktrin. Dia tidak perlu berpikir. Harus diterima apa adanya. Akhirnya menjadi golongan orang yang taklid, buta. Ya enggak? Enggak tahu ini benar atau salah. Dia ditanya, "Lah ini ilmunya dari mana?" "Dari guru saya." "Ya kok bisa begitu?" "Ya pokoknya ikut guru saya." Selamat. Taklid. Ya selamanya enggak akan bisa menjadi orang yang cerdas berpikir. Nggak tahu proses, tahu jadi tapi nggak tahu proses, nggak tahu cara menanam padi, taunya panen makan beras, pokoknya makan beras, berasmu habis, bingung, raiso masak, raiso tandur. Itulah pengaruh ego diri, sehingga orang kalau ego diri dikuasai hawa nafsu, jadi jiwa-jiwa yang jahil, jajah, jaduk, joyo, jumowo, jahat. Jadilah jiwa-jiwa yang jawi. Jawi itu mengerti, ngertiyo. Jawani, jejek, tegak lurus seperti huruf alif, jejek, jujur lurus, sotik, gak menggok, gak tipu muslihat, jujur, jumenengi anteng, ojo krusak-krusuk, jiwa sing anteng, mutmainah, jati diri, mengerti jati diri, Gusti Joyo sejati, Allah yang maha jalal, yang sejatinya memiliki sifat-sifat diri manusia. Inani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi kita sama Allah itu ya jangan beradu aku. Karepku gini ya Allah, lah karepku gini, adu aku sama Allah. Nah, kalau gitu dia taat manut karepe Gusti Allah. Antar aku beradu aku, agar jadi ada ilmu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itu setel. Ojo, jadi setelnya itu dengan cara apa? Menyatukan rasa
aku yang sehati. Makanya kita mbek Gusti Allah kudu sehati. Allah ngalor, ngongkon ngalor, dia ngalor. Oh, Gusti Allah ngongkon ngalor, dia ngidul. Jenenge gak sehati dengan Allah. Nah, kalau mau bahasa aku adalah kamu, kamu adalah aku, ya bener karo orang yang bercinta. Ya, sehati, susah loro penak, ayo dirasakno bareng. Itu baru jenenge cinta sehati. Jadi ini sejati, cinta dengan Allah ya gitu. Ojo dijupuk sejati ini tapi nggak sehati. Kalau masuk ke sejati diawali dari sehati. Nah, bagaimana sehati karo Allah? Ya menyamakan persepsi. Kalau sabar, ya aja sabar. Kalau Rahman, kita Rahman. Itu sehati. Baru kita tahu kesejatian. Nafsu jiwa jika berkuasa kepada jiwa manusia, maka akan menimbulkan keadaan dan bekas-bekas perbuatan atau perilaku yang menunjukkan dari dorongan nafsu jiwa. Hal ini akan diterjemahkan oleh sifat kalam lisan dengan wujud perkataan yang membawa sifat nafsu. Maka kita melihat jiwa kita bisa lihat apa sih diucap nih. Orang marah, misuh. Ketika kita marah, pasti mengumpat. Kita marah, memfitnah. Ini lisan menjadi terjemahan apa adanya perkara hati. Misuh, matamu. Nah, itu emosi. Anjir lu, anjir. Ini jiwa. Ya kayak begitu. Kalau kita melihat jiwa seseorang, apa yang dia ucapkan? Ketika Masya Allah, jiwanya terlalu kagum dengan Subhanallah, jiwanya berkait dengan Allah. Anjing lu. Ya seperti itu. Sehingga tercipta jiwa-jiwa yang kotor menimbulkan lisannya mengumpat, menggunjing, memfitnah, khianat, marah, hasud, bohong. Inilah keadaan perilaku nafsu terwujud dalam lisan. Layar, lisan itu ibaratkan layar, penerjemah daripada isi hati. Dan jika naik ke akal dan menguasai akal, jadilah sifat amarah pada wajah. Rupanya abang, merah. Wong nesu rupanya abang tok repet. Ora nek wong nesu rupane kuning, wong pucet. Wong nesu kuning ku jenenge pucet. Kewalikane sing dinesoni marah, sing dinesoni kuning. Rono sing dinesoni wedi dadine pucet. Sing nesu rupane abang beranang. Galak. Lho, iso berubah. Siji tambah darah, sing siji kurang darah. Wedi diseneni dadine pucet kuning depipil. Nggih Pak, ngapunten Pak. Nggih. Pucet kuning. Tapi sing nesu malah merah beranang. Darah naik. Yang siji tinggi diri dengan amarah, yang satu rendah diri krono wedi. Ya. Yang siji merah, yang siji kuning. Ya karena Ngastina karo Kurawa. Ya Kurawa merah, jadi saya nesoni to. Ngastina dinesoni bertahun-tahun. Dadi abdi dinesoni. Saking seringnya dinesoni, pucet kuning rupanya dadi wajahe rupane putih. Bangsa Ngastina. Sing bangsa Kurawa kakean nesu, rupane dicet abang. Ya ngono kuwi, lakon adu jiwa wong rendah wedi karo wong tinggi. Sing tinggi ati amarah iku sing rendah wedi dadine pucet. Rupane pucet kaya Ngastina, dicet putih. Ya, itulah keadaan nafsu amarah. Bisa juga akan lebih parah jika akal sekongkol mbek nafsu akhirnya menjadi sifat licik, khianat, hasud. Wis kelas iblis. Hasud, khianat. Nafsu berada di atas dan menguasai batin, licik, bahaya. Nafsu amarah, akale bebal, hatine kuwasa, lisane ngumpat-ngumpat, matane kalap. Wong nesu mripate abang. Nek anu mlili-mlili, telingane dungu, kandhane orang grewes. Ya semoga Allah menolong kita dalam mengendalikan diri dari sifat angkara murka nafsu. Makanya
makom jim menjadi awal makom takholi, jadilah makom pembersihan, jadilah makom mujahadah. Aku mujahadah itu sing ditunjukkan nafsu. Karena nafsunya itu ego, amarah, diperintah menjalankan laku mujahadah. Nanti kalau kata apa tuh mujahadah itu? Mujahadah adalah mengendalikan nafsu ben ora anarkis, nafsu ben gak liar, ben kita gak kejebak makom huruf jim. Kalau kita melihat huruf jim, makomnya makom takholi, pembersihan daripada nafsu ananiyah, egois, ingkar. Sehingga kita harus berjuang mengendalikan nafsu agar menjadi nafsu yang mutmainnah. Dengan bermujahadah atau laku torekot yang istiqomah membersihkan hati dari sifat-sifat keburukan. Jiwa Jawa Jawi jejeg jejer jujur jumeneng jati diri Gusti Jaya sejati. Iku jenenge jiwane wis tata marang pangeran. Kaya ngono kuwi jenenge nafsu. Bahas perkara nafsu. Di Al-Qur'an surat Al-Dzariyat dijelaskan. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jin dan manusia diberi tugas yang sama untuk beribadah. Karena apa? Di dalam jiwa jin dan manusia ada yang namanya ego. Ego itulah diri itulah nafsu. Ketika ego bertemu ego Allah dengan egonya manusia bertemu, siapa yang paling menang? Nah, gelek menang-menangan. Akhirnya menungso ingkar. Kaya dene Fir'aun. Bangsa jin yang punya ego, ingkar. Maka level kita dengan bangsa jin sama-sama diberi ego, diberi nafsu, akhirnya diperintah koni ibadah dalam bentuk ketundukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kon ibadah. Lek ngono lek ibadah makome nafsune ben bener. Makom nafsu jadilah keperintah untuk ibadah. Sehingga antara jin dan manusia selevel podo-podo kon ibadah. Sebab ning dodo enek nafsu sing nguru gelem tunduk. Tapi bagaimana makom insan itu bisa lebih tinggi daripada jin? Pertanyaannya di mana? Cara mengangkat makom insan agar lebih tinggi derajatnya saka jin. Wong podo-podo kon ibadah, podo-podo duwe nafsu. Nek ngono, piye carane ngangkat derajat insan bisa biar di atasnya makome jin, ben gak podo-podo selevel kon ibadah. Hanya satu cara, kita harus sadar bahwa kita Bani Adam, Bani Insan dijadikan Allah untuk menjadi khalifah. Itu yang harus kita paham. Khalifah fil ardi mewakili sifat-sifat Allah. Tapi kalau nafsu saja itu hanya mewakili sifat-sifat hayawan. Nah, gitu. Nafsu itu mewakili sifat hayawan, amarah, anarkis, egois, serakah. Ya, tapi untuk mengangkat makom nafsu lebih sempurna, makom rohani jadilah makom khalifah. Nah, ini beda nih. Harus sadar. Itu jelas sekali. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia. Tetapi buat qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilul fil ardi khalifah khusus kangge insan Bani Adam. Nah, ini lebih tani. Pilih dadi abdun apa dadi khalifah? Khalifah sejati. Ora sah dikongkon ibadah, apa enggak ibadah dhewe. Mulane makom nafsu ibadah dipeksa. Tapi kalau sudah masuk makom khalifah, ibadahnya keikhlasan. Syukur, oh iya aku syukur dikai sifat-sifat bagus Gusti Allah, sifat tujuh ma'ani. Alhamdulillah. Syukur ibadah krono syukur. Tapi lek makom jin dan nafsu manusia, ibadahnya jek dipeksa. Ben gelem ibadah dikasih surga, lek gak gelem ibadah disiksa. Nah, itu bedanya. Makom wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
karo makomi baik karo buka lil malaki fil ardi khalifah. Pilih ndi? Lah khalifah itu sudah jadi khalifah, Nabi Adam jadi khalifah. Suruh masuk surga. Masuk surga Adam sama istrimu. Ya kan? Diperintah. Wa ikun nabi Adam maskun wa anta zaujukal jannah. Itu mundur setelah perintah menjadi khalifah. Setelah wa alama adama asmakulaha. Ujiannya ujian ning surga. Masa ada ning di kita di bumi ini menjadi khalifah, masa diujine mlebu swarga. Jatuhnya lah. Di sini kene iki surga dunia. Surga dunia sebagai ujian sebagai khalifah, lulus masuk surga, bleng surga sing asli, dikunci celek rasa metu neh. Menikmati dengan istrimu dengan kalimat salamun qaulami rabbi rahim. Selamat. Jadi gak iku sing digoleki. Salamun qaulami rabbi. Dadi wis lulus ujian sebagai khalifah. Jadi harus komplit. Jadi khalifah ya jadi abdi, jangan abdi tok. Kalau abdi jadinya makom buruh. Lek enek surga gelem ibadah, lek enek surga ora ibadah. Lek enek neraka mursal, lek enek neraka wedi. Ya kan? Wedine krana enek ancaman neraka, dadine malah hati-hati. Lek enek neraka sak karepe dhewe. Ya ndak? Itu sifat nafsu. Geleme berubah karena diancam. Lek ana ancaman koyo gelem. Ya dak, wong kerja lek ana bayaran kok gelem. Sampe kerja dibayari gelem gak? Gak gelem. Sampe ibadah gak duwe swarga gelem gak harus dah. Gusti Allah kok protes, ya dak. Gusti Allah kadung salat tarawih oke ndi pahalane. Dadi protes Gusti Allah. Di demo. Aku jang garam bayarane kurang di demo. Apa wae Gusti Allah yang ngetok di demo. Gusti Allah wis tarawih endi? Takjile endi rezekine? Demo Gusti Allah. Di swargaku. Di swargane. Kadung ibadah kok gane swargane. Di demo. Ya kaya ngono ki sifat nafsu. Protes. Tapi kalau kita masuk sebagai jalur khalifah adanya keikhlasan. Itu sifat nafsu. Sehingga kenyataan seorang abdi hamba harus tunduk. Kenapa? Karakter jin dan manusia itu sama. Walau beda asal penciptaan jasad. Jin dari api, manusia dari tanah. Tapi diberi sifat nafsu, ananinya egois. Sehingga jadilah sifat takabur. Tidak mau diperintah. Merasa paling tinggi, tidak mau diperintah. Akhirnya dipeksa, diancam di neraka. Ya, satu contoh, iblis itu ada di dengkote jin. Diperintah untuk sujud, Nabi Adam nggak mau, berarti ada sifat egois. Merasa lebih baik daripada Adam, akhirnya tidak mau diperintah. Dia punya dalil, saya nggak mau diperintah. Ada yang mengatakan, kalau marifatnya iblis kuat sehingga dia marifat kepada Allah sehingga nggak mau menyembah Nabi Adam karena tahu yang jadi Tuhan adalah Allah, dia diperintah untuk sujud pada Adam, dia nggak mau dengan dalil marifat. Tidak. Dalam Al-Quran dijelaskan, kenapa iblis kamu nggak mau menyembah, disuruh sujud pada Adam kamu? Aku lebih baik daripada Adam. Dia terbuat daripada tanah, aku terbuat daripada api. Itu sing bener. Egonya tinggi hati. Tidak ada. Alibi mengatakan, karena dia ahli makrifat, dia hanya menyembah kepada Allah. Kalau dia ahli makrifat diperintah Allah wis mesti taat. Mewakili sifat khalifah, kon ngalor kon ngidul kon jungkel. Tapi karena ono ego, dia enggak mau diperintah Allah kon sujud. Nabi Adam menunjukkan egonya, makrifate batal. Makrifate gak diimbangi dengan ketundukan. Nah ini loh. Gak iso mengatakan iblis ahli makrifat. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia tahu yang berhak disujudi adalah Allah. Tapi karena yang merintah Allah, pada karo dia yo ora tunduk. Gak tunduk karo Gusti Allah, kon juragan ra gelem. Juragane Gusti Allah ora manut. Juragane diwarai. Dalile rumangsa makrifat sing berhak disujudi Allah, akhirnya diperintah kon sujud Nabi Adam. Gak gelem. Dalile wong rumangsa wis ahli makrifat.
Tidak gitu. Marifate akhirnya batal, tidak. Nah, marifate batal. Jadi mau karakter nafsu. Berkehendak, berani, hebat, keras, bebas, liar, ganas, gagah, sombong, angkuh, iri, khianat, idealis, bangga, takut, pesimis, dan putus asa. Dan masih banyak sifat-sifat yang belum terdeteksi. Nah, itu. Jadi makom jim ini saya nyawang awake dhewe-dhewe. Aku jim kuwi jek apa ya wujude? Aja nyawang wong liya. Aku si makomku jim iki makom apa sing enak iki? Ego kah? Anarkis kah? Iri hati kah? Apa jek wedi kah? Apa sombong? Apa egois? Apa rumangsa tinggi hati? Sawang awake dhewe, aja nyawang wong liya. Iku wong cerdas iso nyawang awake dhewe. Maka sifat nafsu itu kadang diidentikan seperti api yang selalu tegak berdiri dan tidak mau tunduk. Ya kan? Api terus ngangkat, mundur, tinggi hati, ego. Hawa panas, daripada ego itu mau menimbulkan panas-panas, amarah, hawa amarah. Hawa panas jadi hawa amarah, hawa panas jadi hawa brutal. Hawa angan-angan, hawa buas, hawa ganas, hawa anarkis, hawa kejam, dan lain-lain. Iku hawa, pokok anane urupe nafsu sing kaya geni. Ya kan? Nafsu yang berdiri tegak seperti api membawa hawa panas. Semua komplit ada di dalam nafsu kita masing-masing. Nafsumu ya delawangan dhewe, nafsumu ya sawangan dhewe, nafsumu ya sawangan dhewe. Aja nyawang nafsune wong liya. Dadine malih senengane ngelokne wong liya. Iso nyawang gitoke kancane, ora iso nyawang gitoke dhewe. Senengane ngelokne wong, ora iso nyawang ngelokne awake dhewe. Lokno ta awakmu dhewe iku, aja ngelokne wong liya. Iku jenenge perang tanding Baratayuda ya awake dhewe-dhewe. Ora perang tanding marang wong liya. Diri, jiwa melawan hawa nafsu, berat-berate perang setelah perang Badar. Maka ibadah itu ketundukan kepada Allah. Nafsune kudu tunduk. Lek ibadah ora tunduk jenenge golek ijol. Kaya wong kerja lek ora tunduk, gelem kerja golek bayaran. Maka ibadah adalah ketundukan. Kewajiban setiap manusia diberi nafsu yang bercokol di dalam jasad, baik cinta manusia, untuk sadar tunduk kepada Allah, menyatakan kehambaan melalui jalur kekhalifahan. Ojo jalur buruh. Jalur buruh berarti cek durung ikhlas. Jalur kekhalifahan. Jalur kekhalifahan, kesadaran, amanah, dan rasa syukur. Nah, ini lebih dari. Maka jadilah nafsu ananiyah, egois, idealis, benar sendiri. Semoga Allah membimbing kita dalam menjalani nafsu kita masing-masing sesuai petunjuk Allah melalui para rasulnya, sehingga kita banyak terjebak oleh nafsu egois kita. Yes, seperti itu. Maka kita harus benar-benar berpikir cerdas bagaimana cara kita mensikapi perjalanan nafsu kita masing-masing. Maka salah satu jebakan nafsu ketika dia kafir, nafsu memaksa jiwanya untuk menyaksikan sesuatu yang terlihat mata. Nafsu mendorong mata untuk menyaksikan hal gaib. Nah, ini jebakan lagi. Walaupun dia tidak anarkis, tapi salah jalan. Nafsunya bagus, ingin mencari Tuhan, tapi salah jalan karena dibodohi oleh iblis. Ingin melihat Tuhan dengan cara mata, akhirnya mendorong untuk mencari yang gaib. Ini jebakan juga. Nafsu mendorong sesuatu yang tidak punya kemampuan. Ini juga penyakit.
tidak punya kemampuan memaksakan diri, jadilah penyakit nafsu. Contohnya, nafsu menyuruh mata untuk menyaksikan hal gaib. Tidak usah jauh-jauh, nafsu memaksa dirinya untuk berangan-angan kelas tinggi. Jadilah nafsunya lupa diri, angan-angan panjang, tidak melihat kapasitas kemampuan diri. Jadilah nafsu yang gak ada habisnya dengan keinginan-keinginan, jadi ora syukur, ya kan? Syukur. Ambisi, itu loh. Ya kayak gitu. Perjalanan-perjalanan manusia harus mampu menundukkan kemampuan nafsunya masing-masing, terutama terjebak di makom huruf jim. Jadi kalau kita memahami huruf jim, itu jebakan awal nafsu pada diri manusia. Itu harus diingat. Makrifat huruf jim, kita makrifat. Hati-hati, jim adalah jebakan. Banyak orang jatuh di makom jim, makom jajah, jaduk, jumawa, egois, diri, ego dan sebagainya. Semua nafsu ananiyah, nafsu amaroh, nafsu egois dan sebagainya. Terjebak secara umum. Orang-orang terjebak dengan nafsu angkara. Nah, nanti hak, ho, nafsunya beda lagi. Nah, itulah memahami makom jim, hak, ho. Kita memahami makom pembersihan diri. Hati-hati, jangan sampai terjebak di makom jim, hak, ho. Itulah pemahaman ma'rifatullah, makrifat diri melalui huruf jim. Semoga apa yang tersampaikan pada malam hari ini tentang makna daripada tafsir atau takwil huruf jim di dalam makom alif adam khalifatullah benar-benar diridhai Allah, menjadi ikhtiar dan tarakat kita. Dengan mengingat huruf jim, kita harus hati-hati jebakan-jebakan nafsu ketika manusia di makom huruf jim. Semoga Allah memudahkan kita di dalam bermujahadah, memudahkan kita secara istiqomah dalam bermujahadah. Amin. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa menundukkan hawa nafsu biridallah, bihidayatullah, bisafaati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, alimna bi barakati ilmu hidayah, bi barakati huruf jim. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah inna kal qadir. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan marjiyah faturi fi ibadi wa jannati. Allahumma ja'alna ya Allah nafsina nafsun mutmainnah ya Allah. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tibaa wa la batila batanapa. Bi barakati huruf hidayah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim bi syafati Rasulillah. Bi barakati jim Sayyidina Muhammad Jamilullah fi qalbina ya Allah. Bi jamil akhlatina, bi jamil sifatana, bi jamilullah, bi sifat Rahman Rahim ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.